Termasuk PR ketika aku mencari sosok Mardigu Wowi. Itu tuh susah banget. Kenapa? Karena di Wikipedia aja dihapus loh. Yang hapus siapa? Ini menarik. Ini yang kita sebut bahwa COVID adalah political tool. Oke. Apa memang dia itu harus pulang dan kemudian emang untuk ditangkap? Atau apa sih? Saya ini anti BUMN yang di bawah kementerian. Kenapa sih? Indonesia juga anti? Mas Wowi, apa kabar nih? Alhamdulillah. Oh ya baik. ampun, kayak udah Waduh. berapa puluh tahun aku nggak. Bener nggak? Waduh, kita pertama itu zamannya teroris dulu ya. Iya. 2009 tuh lama bener, 2011, 2011. Kayaknya tiap ada teroris, Mardigu. Teroris, Mardigu, gitu-gitu terus kan? Bener nggak? Dulu. Makanya, dan aku keinget Mbak Indi itu adalah luar biasa, berapa kali ngajarin aku pas lagi break itu, Mas jangan ngomong ini orang penonton nggak ngerti, ngomongnya yang kayak gini. Waduh, you are my mengajari bahasa publik komunikasi di depan Habisnya kan TV live nasional tuh gemeter kita, biasa berhadapan sama orang atau berhadapan sama monitor itu kan aneh. tapi waktu itu tuh sempat yang wow, 400 teroris lebih gitu kan diwawancara sama Mas Wowi gitu kan, itu kan yang bikin orang wow gila gitu kan. Tapi setelah itu menghilang, Mas Wowi hilang dari layar, itu kemana? Lebih banyak di pemerintahan atau gimana? Ya, jadi setiap saya dari Senin sampai Sabtu atau Minggu lah, Senin sampai Minggu adalah makhluk ekonomi gitu ya, binatang, malah binatang ekonomi gitu ya. Tapi di hari Rebo sebuah lembaga pemerintahan meminta saya sebagai staf khusus di bidang intelijen ekonomi. Perlu disebut namanya nggak? Saya harus lapor dulu. Iya. Dan sehingga kalau di hari Rabu tersebut saya mungkin bisa dikatakan sebagai apa ya, Spider-Man kali ya. Nah, di hari biasa saya adalah Peter Parker gitu. Oh. Jadi ya. jadi ya ada ini yang berbeda gitu ya. Dan tapi tugas itu sudah selesai, sudah paripurna. Sekian lama, jadi ya setahun terakhir kita menjadi independen analis deh gitu. Oh gitu. Jadi dan kayak balik lagi ke aslinya. Selama sekian puluh tahun berbisnis ya itu aslinya gitu. Jadi emang kayak apa? Kayak ada kontrak gitu atau enggak? Dikontrak sekian tahun? Iya, benar. Dikontrak cukup panjang kontraknya gitu. Jadi ya sudah selesai lah. Oke. PR ya Mas Wowi, nomenklatur, terus ya kayaknya PR banyak gitu loh Mas. Agree. Iya kan, PR Betul. banyak banget. Termasuk PR ketika aku mencari sosok Mardigu Wowi. Itu tuh susah banget. Kenapa? Karena di Wikipedia aja dihapus loh. Yang hapus siapa? Ini menarik. Yang hapus siapa? Itu nggak ada. Jadi aku tuh mesti yang PR-nya tuh nyari Mardigu Wowi. Itu harus nelpon sana sini sana. Ini siapa nih? Orangnya siapa sebenarnya gitu. Satu pertanyaan. Siapa yang hapus Wikipedianya Mardigu Wowi Prasetyo? Kayaknya ada hal yang nggak bisa dijawab di publik nih. Tapi tahu siapa yang hapus? Bilang Gitu ya. dulu. Bilang dulu. Izin? Bukan izin. Apa? Udah dieksekusi baru dia lapor gitu ya. Dengan alasan apa katanya? Wah ini, aduh ini Mbak, kita cari pertanyaan lain aja yang lebih seru deh. Enggak, penasaran gitu. Iya, Segitu iya. pentingnya kah orang ini sehingga tidak perlu ada di Wikipedia gitu? Kita ngejawabnya begini. Apa? Banyak sekali informasi-informasi yang kita ungkap yang bahkan tidak keluar di mainstream news. Iya. Gitu ya. Sehingga banyak orang bertanya, ini orang dapat data dari mana? Banyak info yang dikeluarkan oleh Mardigu Wowi, ya. Sehingga tidak perlulah nama itu ada di Wikipedia. Betul. Oke. Jadi dimintain data keluar terus. Jadi kita akan Yang ngasih data siapa? yang menghilangkan nama kita. Oh, baik. Baik.
Oke. Dan itu. ada beberapa identitas lagi yang harus diselamurkan versi mereka gitu ya. Sehingga kalau perlu ini kesannya adalah seorang bosman ini adalah penjual ludah, bosman ini adalah orang yang penipu gitu ya. bikin-bikin analisa konspirasi, Iya gitu. abal-abal Nah, lah gitu. memang harus digitukan. Padahal bener, Eh, analisa konspirasinya bener. Iya karena jadi gini, kalau kita disuruhnya gitu kan, 5 data bener, 1 menyelamurkan, 7 data bener ini hilang. Jadi mereka bilang, ini orang ngomong apa sih, mau lari kemana? Tetapi mereka ngikuti secara urutan, mereka pasti dapat AHA-nya gitu, karena ada seseorang ini, kalau anggap saya bullshitter gitu ya, ada seseorang bullshitter setiap hari ngasih 7-8 menit video konstan selama 500 kali gitu ya. Ini orang pembohongnya gila ya, bisa konstan gini gitu ya bohong. Ya kalau saya bilang, kalau saya suruh ngayal nggak mungkin gue kuat. Iya, benar nggak? Iya. Ngayal tuh setiap hari harus ngayal gitu kan? Belum lagi nanti ditanya orang A, B, C, D, itu masa ngayalnya nggak berubah-ubah gitu kan? Iya gitu. Harus konsisten ngayalnya berarti. Nah, jadi monggo kita dibilang pengayal gitu ya, great illusionist, kasih tukang halu gitu ya. Tapi selama halu itu konstan, ya kita udah tahu bahwa ini ada data gitu ya. Jadi tujuannya sekali lagi bukan apa yang kita produksi, kita ingin membuat anak-anak muda terutama yang berusia 40 tahun ke bawah, generasi Z, generasi milenial ini untuk mengerti cara cerdas bernegara. Tidak harus mengerti cara cerdas bernegara di Indonesia saja. Saya kasih bagaimana Singapura bernegaranya, bagaimana China, Tiongkok sejak 2013 mengganti strategi bernegaranya secara foreign policy-nya, sementara Amerika apa foreign policy-nya. Kita ajarin mereka supaya nanti pada saat mereka dapat mandat, pada saat mereka mengambil jalur pemerintahan atau public service gitu ya, melayani masyarakat, dia sudah mengerti apa itu kebijakan yang menguntungkan, bukan sekedar memahami bahwa melayani rakyat itu cuma salaman sama rakyat terus ngasih bener. Kita harus punya tahu yang 1000 kali lebih. Kan aku tahu banget kamu tuh pernah masuk di YouTube-nya Deddy Corbuzier kan. Di situ ngomong bahwa COVID buatan Amerika, Cina, Israel gitu kan, untuk Trump gitu kan. Kamunya sendiri kena gitu. Masih merasa bahwa itu memang ya dibuat untuk ngalahin Trump. Jadi sebenarnya waktu COVID ini di launching bulan November 2019, kita harus menginform ke masyarakat bahwa COVID memang benar adalah virus yang dari kelelawar dan sebagainya. Tetapi ada 3 laboratorium di dunia ini, di Wuhan, di Israel, sama di Amerika, yang bisa mengenrich atau memperkaya. Nah, begitu dia memperkaya ini, dia mempunyai sifat lebih deadly, lebih mematikan. Nah, waktu kita lihat secara garis besar, apakah ini untuk ngalahin Trump gitu ya? Apakah ini? Kita lebih melihat ini lebih luas lagi bahwa ini adalah konspirasi untuk Great Reset. Great Reset itu ada sekelompok manusia yang punya cita-cita, anggap Thanos deh. Thanos dalam film The Avengers kan, dia Thanos ini ingin dunia sempurna, dia separuh penduduk dia matiin ya. Gitu ya. Supaya dunia sempurna, tapi dunia versi dia ya. Nah, ini pun ada sekelompok manusia yang kita sebut globalis gitu ya. Yang sejak ratusan tahun memang sudah control the world gitu. Dan mereka the winner takes all, ada buku yang menarik tuh. Mereka adalah pemenang, karena pemenang selalu mengambil semuanya gitu ya, the winner. Mereka itu ingin the winner terus. Mereka itu bukan negara. Mereka adalah giant corporation. Mereka bisa mengendalikan sebuah demi cita-citanya. Contoh ya, ini coba. Dulu di tahun 1910, nanti kita akan jawab sampai sana. Tahun 1910, dunia itu mata uang dunianya masih pound sterling sama Swiss franc. Belum dolar. Mereka ingin dolar menjadi world currency. Itu waktu rapat di Jacqueline Island 1910, Partai Demokrat menolak. Yang menang, dan ini dia dari sisi Republikan gitu ya. To make story short,
separuhnya itu naik di kapal Titanic yang tenggelam. Sehingga kebijakannya akhirnya disetujui. Karena suaranya jadi mayoritas yang setuju bahwa dolar akan menguasai. Baru tahun 44-45 sewaktu Bretton Woods Conference tahun 45 di utaranya Boston itu menyatakan bahwa world currency adalah waktu Perang Dunia Kedua berakhir adalah dolar gitu ya. Nah, sewaktu dolar berkuasa, jadi kalau saya punya uang $1.000, saya mau transfer ke Mbak ini di rekening Bank Mandiri. Maka kita nulis nama Mbak ini, nomor rekening segala macam, kita transfer $1.000. Clerknya, kasirnya akan menginformasikan ke New York. New York akan menginformasikan ke kota kecil namanya Basel. Kalau Basel bilang oke, proof, New York oke, ini oke, baru pindah, ada fee. Selama kita transfer, Basel itu dapat fee sekian persen, kecil. Basel itu milik sebuah keluarga. Jadi selama kita pakai dolar, the winner takes all, ada yang benefit. Semakin kaya kita berdua ya, dia makin kaya juga gitu ya. Nah, dia ingin last forever. Mereka itu ingin last forever gitu. Salah satunya adalah controlling the world. Ini salah satunya. Jadi mereka sudah menyiapkan banyak tool. Mereka itu raja tega. Raja tega. Bisa diingatkan bahwa apakah ini vaksin? Belum. Perang vaksin ini masih tahun depan. Di 2021-2022 sekarang belum perang vaksin. Sekarang ini adalah perang herd immunity. Herd immunity ini kan dia memerlukan vitamin C, vitamin D, benar nggak? Yeah. Pertanyaan kita, begitu COVID menyerang, pasien ini diberikan apa? Terbanyak diberikan vitamin. Kita cek, pernah nggak kita kekurangan vitamin? Jawabannya tidak, karena mereka ready before ini di launching. Jadi someone ada yang benefiting. Jadi kalau di dunia intelijen itu selalu melihat adalah who's benefiting. Begitu yang benefit adalah si A, dia main. Jadi siapa yang benefiting? Bayangin selama 8 tahun ada Obamacare di Partai Demokrat. Obamacare itu adalah pharmaceutical atau dunia sistem health system panen akbar. Begitu Trump jadi, ini ditebas karena Trump military industrial complex darlingnya. Military industrial complex darlingnya, bukan farmasi industrial seperti zamannya Obama. Ini kan, waduh, pengen nyari permainan lagi kan? Sekarang saham farmasi kan naiknya gila-gilaan gitu kan? Nah, ini yang kita sebut bahwa COVID adalah political tool. Nah, begitu nanti Biden jadi atau Trump jadi lagi, tugas COVID sebagai political tool selesai. Itu yang dimaksud selesai COVID itu Selesai maksudnya COVID bukan selesai. Bukan COVID-nya selesai. Iya, Nah, iya. COVID menjadi pandemik biasa. Yang diuntungkan dunia farmasi dan sistem kesehatan. Nah, sekali lagi, jadi karena ini political tool, dia random, salah satunya adalah pukul Trump. Karena dia anti globalis kan. Dia kan patriotis nasionalis gitu ya. Nah, itu picture besarnya. Kejawab mudah-mudahan. Nah, waktu saya kena, makanya banyak yang bilang bahwa kenapa cuman lo yang kena gitu kan. Kemudian apa lo di-COVID-kan gitu ya. Iya, ada ya makanya gitu. Akhirnya kita bilang ya mungkin aja, bener gak gitu. Di COVID kan kok ada orang yang niat untuk supaya Wowi kena nih. Kayaknya soalnya hari Berasa itu dari mana emang? itu cuma tuduhan, bener nggak? Ya, oke. Cuma tuduhan. Tetapi saya bilang saya tidak bisa menyangkal gitu. Mungkin saya bilang gitu, bener nggak? Gitu. Ya, tapi sekali lagi ke depan walaupun kita seakan-akan sudah punya antibody karena pernah overcome. Enggak, itu orang tuh ada yang kena 2 kali loh, Mas Wowi. Makanya lebih baik kita pakai masker terus aja deh. Baiklah. Setiap hari makan vitamin aja deh, bener nggak? Iya. Itu makanya kita nggak bisa bilang bahwa oh udah gue udah kuat gitu, terus udah deh jangan belagu dah. Udah kita sehat aja deh, kayak sekarangnya pakai masker aja deh gitu. Iya, walaupun kasihan kan nggak semua orang bisa dengar suara, maksudnya kan ada yang bisa baca gerak bibir, ini jadi nutup untuk sebagian orang gitu kan. nanti ada teks nggak di bawah. ada. Nanti ada teks di bawahnya. Nggak ada, jadi akhirnya kena juga itu. Aduh, gue kena juga nih. Ya. Nah, ada satu moral yang saya dapat ya. Satu, saya tuh kan kena dari istri saya. Jadi istri saya karena suka trekking, dia jalan sama temennya, suatu hari temennya melaporkan kena, tapi agak telat ngelaporin. Trekking gunung Ya. Temannya kena, terus ke istrimu kena, jadi dia agak telat lapornya. Jadi pelajaran pertama ya, kalau kita kena COVID, segera
lapor ke teman-teman yang berhubungan sama kita sehari 2 hari demi Oke. supaya mereka bereaksi dengan cepat. Karena kalau terlambat bereaksinya, terlambat Keburu vitamin, ke dia sudah lebih parah. Iya. Kalau enggak kan dia tanpa gejala, dia udah saya kena tapi gitu ya, udah bisa. Saya agak telat, terus 4 hari ada acara besar sehingga saya menggunakan seluruh proteksi untuk tetap melaksanakan tugas, tapi saya menggunakan seluruh ini dan Oke. alhamdulillahnya sahabat-sahabat saya yang berhubungan di acara itu sampai 10 hari Nggak setelah ada. 2 kali itu juga nggak ada yang kena. Jadi saya pikir bersyukur karena informasi terbuka ini kan. Oke. Informasi terbuka. Terus yang kedua adalah saya waktu dicek itu kan saya lemes kan. Kemudian dokter IGD-nya yang sampai sekarang saya mengucapkan syukur sama dia karena reaksi dia ini adalah cepat gitu. Dia bilang, Pak, boleh nggak dites kadar oksigen ke paru-paru. Tesnya gimana? Ngambil dari nadi tapi agak dalam, Pak, gitu. Itu rasanya jarum masuk tuh ngurek kiri ngurek kanan selama sekian menit, itu kan gemeter juga rasa sakitnya, bener nggak? Nggak pakai obat bius apa? Namanya juga harus intinya lah begitu diambil terus kadarnya Pak cuma 82%, Bapak kalau bisa harus dirawat. Jadi oksigen ke tubuh saya cuma 82%, tidak 95 sampai 100 yang harusnya gitu ya. Ternyata paru kanan saya sudah kayak kabut gitu ya. Cepat juga ya itu. Padahal terus dokter bilang, Bapak berkenan pakai plasma. Saya bilang, plasma itu apa? Saya sederhanakan, Pak ya. Plasma itu adalah orang sudah sembuh dari COVID, diambil inti darahnya nama plasma untuk ngajarin darah Bapak, antibodinya Bapak muncul dan lain sebagainya supaya lebih cepat pinter. Jalan pintas gitu ya? Ini bisa baca tulis, masih ABCD. Untuk perang lawan COVID ini perlu. Nah ini udah lebih pinter, jadi Bapak antibodinya lebih cepat diproduksi. Saya bilang, oke, nggak masalah, tapi ada satu hal, Pak, tolong nanti kalau sembuh Bapak menyumbangkan plasmanya. Saya bilang, saya janji, karena saya nggak pernah mau imbalance atau tidak seimbang pada kehidupan, saya janji. Udah? Nah, udah alhamdulillah. Nah, terus akhirnya begitu dipakai satu satu kantong gitu, langsung dites, langsung lompat. Sebenarnya dalam jangka waktu berapa hari? Cepat sekali. Baru pakai pagi itu, pagi besoknya diambil swab udah langsung. Oh iya? Kalau di tempat lain udah keluar tuh. Dan Oke. itu 3 hari pertama karena susah, terus dia nanya, Pak, saat ini banyak orang yang sudah sembuh tidak mau menyumbangkan plasmanya. Karena katanya. mereka nggak mau nyumbangnya kenapa? Mungkin alasannya lain, satu tidak Padahal yang tahu. dikeluarin dari badan kita paling berapa banyak itu? Makanya mungkin satu karena tidak tahu, dua karena banyak dokter yang masih mempertanyakan metodologi ini dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah saya merasa feel benefit, saya merasa mendapatkan diuntungkan. Terus saya bilang saya janji. Terus ya udah kita keluar. Seminggu kemudian saya dicek sama dokter, saya tanya, Dok, plasma itu apa supaya saya lebih puas? Dia bilang, jadi kalau kita bagi 3 kategori, ada yang kategorinya ringan atau bahkan tanpa gejala yang isolasi di rumah, itu tidak perlu plasma. Tapi kalau mungkin antara medium sampai severe atau sampai parah itu cocok. Tapi yang akut itu mungkin beda lagi. Jadi mungkin yang di tengah inilah yang cocok pakai plasma. Dan dia di rumah sakit itu dan dokter-dokter yang pakai plasma menyatakan kesembuhannya tinggi sekali gitu ya. Nah, saya jadi pede untuk mempromosikan plasma. Karena itu kita buat video, mengucapkan terima kasih kepada nakes, tenaga kesehatan seluruhnya, bukan yang karena nolong saja. Ternyata saya itu bisa setiap 2 jam pencetin itu karena perlu ini. Pencetin untuk manggil ininya, infusnya habis lah, inilah gitu ya. Itu saya lari-lari kan, tenaga kesehatan itu sampai nanya, Pak, berapa orang di lantai ini, Pak? 32, Pak. Pegawai ini berapa? 17 itu bisa begini-begini terus katanya. Dan mereka itu sampai dikasih sebuah minuman karena nggak sempat makan. Oh my god. Jadi mereka, saya bilang, wah, ini orang militan sekali menolong orang, sementara dia kadang-kadang nggak sempat, cuma dikasih mereknya S itu depannya gitu. Dan itu semua nutrisi ada karena nggak sempat makan formula. Jadi mereka cuma neguk, tapi tidak kekurangan karena itu saya sampai terharu saya. Gila, nakes kalau kayak gini nih, COVID harus segera hilang gitu kan. Nah, sementara metode plasma ini ternyata efektif. Bayangin sekarang ini ada 400.000 yang sudah sembuh, ada 500.000 yang terpapar. Kalau 50.000 aja yang memberikan plasmanya, sembuh nih. Ya, saya pikir oke, saya mau mempromosikan bahwa teman-teman yang pernah sembuh kurang dari 6 bulan, antibodi Anda terbaik, bisa nolong sesamanya. Gimana caranya? Datang kemana? Nah, ada 2 lembaga saat ini yang siap menerima, satu RSPAD, 2 PMI. Nah, datang ke sana untuk menyembuhkan, dan ini pro bono, udahlah gratis lah buat sesama saudara gitu ya. Tapi ada berita buruknya, ada yang sudah beli vaksin yang bisa nggak kepake.
Aha. Karena itu jangan dipromosiin Iya. ini. Oh, Lebih baik iya bosnya mati nih juga. kalau. Aduh. Nah, karena kan yang satu kan ini organik. Bukan Iya. bukan anorganik, bukan bukan Sementara kimia. yang itu kan Ya, lumayan dan tuh itu modalnya dan udah bisa pakai berharap balik modal banyak juga tuh yang itu. Nah ini jadi ini nggak boleh dipromosiin nih. Aduh. Itu Terus jadi gimana? satu ini lebih murah, lebih cepat gitu ya. Betul. Nah, ya udah saya ngomong apa adanya bahwa ya udah kita sesama anak bangsa ya saling gandengan, saling bantu kasih plasma, selesai ini masalah. Walaupun yang udah tadi ngupayain vaksin segala macam akan ya marah sama Atau tidak Bosman Sontoloyo. tidak seberuntung niatnya. Oh, oke. Tapi jelas nggak rugi lah. Orang Iya, dipakai iya. peraturan kok, kalau nggak pakai vaksin harus ada bayaran apa Oke. penalti segala macam. Ya udah pakailah peraturan. Orang dia punya peraturan kok. Kan dia Iya, regulator jadi, kan. jadi ini banget ya apa cepet banget ya. Itu pengalaman banget pribadi karena kan ukurannya kan batuk, sesek, mati rasa gitu ya. Makanan sampai aku turun 5 kilo makan nggak ada rasanya. Iya. Sampai segitunya berarti Iya. ya, Tak? Aftertaste-nya itu nggak enak gitu. Begitu kalau kita makan kan ada aftertaste ya. Kalau makan steak ada Sampai aftertaste. sesek yang paling parah nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Jadi nggak sampai. Tapi kalau sesak tuh gini, kalau kita narik nafas full, tahan sebenarnya batuk. Itu cirinya. Oh, itu cirinya. Nah, kalau bisa nahan terus 10 detik sih sebenarnya nggak enak. Nah, kalau batuk kan nggak enak gitu ya batuk. Nah, karena paru-parunya memang yang itu ya. Dan itu akan ada terus di situ atau ada perbaikan nanti akan balik lagi ke semula atau Kalau akan berbekas seterusnya? saya nggak tahu ya, mungkin apakah ini kayak rokok jadi ada spot atau apa segala macam. Ya udah, saya berprasangka baik aja. Pokoknya sekarang narik nafas sudah full, udah bisa jogging lagi, sudah ngasih plasmanya kita gitu ya. Dan kita juga pada saat kita ngasih plasma kita nggak mau dipromosiin. Karena kita bukan mau jualan, udah kasih aja gitu loh, nggak usah difoto, nggak usah naikin status kita gitu. Oke. Tapi kita bilang bahwa kita sudah lakukan dan kita janji akan terus selama ini masih dianggap bisa menyumbang, karena katanya nanti antibodinya juga ini juga agak turun sedikit gitu. Mas Woyo waktu belum kena ya kan ngomong COVID begini, COVID begitu gitu, wah segala macam teori dan segala macam ya segala macam yang ada di YouTube lah bisa dibuka semuanya. Setelah kena gitu, berasa kena karma nggak sih? Atau apa gitu? Atau saya kan tidak pernah ngomong jelek tentang COVID, bahwa COVID itu bullshit atau COVID itu konspirasi, COVID itu tidak ada gitu ya. Saya malah yang ngomong bahwa COVID itu ada, COVID itu deadly dan kita akan selamanya sama COVID. Tapi tujuan COVID adalah untuk political itu, dan kita ngomong jelas. Jadi kita bukan menantang orang bahwa ini tidak ada, kita akan enggak itu. Jadi saya tidak merasa kena karma. Saya malah selama di opname itu saya merasa bahwa saya bersyukur karena saya dilihatkan betapa tenaga kesehatan para dokter itu adalah sudah titik capeknya, bukan main di mentalnya mereka. Dan nggak tahu sampai kapan ya? Iya. Jadi saya pikir saya memandang sisi yang lain gitu ya, bahwa tindakan globalis yang menguntungkan mereka pribadi ini, ada orang yang rugi materi tapi ada orang yang rugi ke jiwa gitu ya. Yang saya pikir ini ini keterlaluan nih, harus diselesaikan. Nah, cara menyelesaikan menurut saya adalah dengan plasma tadi, walaupun cuman 20% atau yang 30% saja kena medium ini yang memerlukan, itu udah bisa menyelesaikan gitu. Nah, dengan vaksin mungkin lebih cepat lagi selesai dari sisi yang lain. Indonesia itu kan ya damai-damai tapi anget, sebetulnya tuh kayak ada sekam gitu loh. Ya kan? Kayak damai tapi kayak ada sekam, kayak ada ya dikit digosok aja udah langsung panas gitu. Contoh waktu kemarin HRS pulang gitu, itu tiba-tiba di lihat kan bandara udah kayak apa gitu. Itu nggak diundang, nggak tahu gimana, pokoknya tahu pulang penuh. Terus ada kejadian juga nikahan gitu kan, tamburan, terus ada yang di puncak, ada yang apa ya, dan sekarang tersangka akan ditangkap gitu. Ini dari pandangan Mardigui itu apa gitu? Sesungguhnya apa memang dia itu harus pulang dan kemudian emang untuk ditangkap atau apa sih? Jangan ketawa doang. Kalau saya menyatakan ini as it is, apa adanya, maka waktunya belum tepat.
Oke. Karena itu saya Dan tidak akan pernah tepat kayaknya. ada waktunya suatu ini. Tapi kalau jadi too early bagi saya untuk mengungkapkan informasi ini. Jadi banyak teman-teman yang HRS itu bagaimana, coklat itu bagaimana, ini rekayasa kah, ini bedil-bedilan kah, ini kesengajaan kah pulang dan lain sebagainya. Gini, ini lagi panas-panasnya. Iya. Maka segala informasi yang saya akan buka itu akan menimbulkan pro kontra karena saya tidak mau jualan. Saya menunda sedikit, saya minta teman-teman bersabar. Saya menunda sedikit aja. Tapi kita akan buka, kita akan reveal. Jadi kalau mau sederhananya begini, kalau mau sederhana, Mbak Indi ingat suatu hari dulu di TV ada sebuah seorang magician. Magician ini dia membuka seluruh tabir rahasia bagaimana orang melakukan magic. Sehingga orang kalau melakukan trik yang sama garing. Oke. Nah, banyak dia diprotes, mungkin 90% magician protes sama dia karena gara-gara dia begitu dia nggak bisa dagang. Karena Iya dia kan? buka. Karena gitu dia kan? buka. Misalnya trik Ternyata gitu doang, sulap gitu ya. Magic. telur dimasukin ini ke ando sapu tangan terus dipecah terus masih telur juga. Loh, tadi ininya kemana gitu ya. Dulu kita penuh aha, penuh wow gitu ya. Begitu dibuka, gitu doang. Ya. Nah, akhirnya kan 90% magician hampir bubar karena nggak bisa dagang. Marah. Tetapi di sisi lain, magician yang benar-benar berkreasi menciptakan new magic dan itu mereka tutup. Sekarang magician dan ilusionis menjadi lahan yang baru yang nggak bisa ditiru. Dan itu sekarang naik 2-3 level. Oke. Bayangin kalau dia dulu 15 tahun yang lalu dia tidak buka, maka magic akan menjadi sama dengan 100 tahun yang lalu. Nah, balik lagi ke yang itu. Nah, Bossman ini niatnya adalah membuka magic reveal, the political reveal mau dibuka. Supaya yang anjing-anjingin kan banyak, kampret tuh, bangke tuh Bossman gitu kan. Dibuka nih rahasianya, gini loh cara korupsi. Jadi korupsi yang paling rendah adalah makan anggaran. Korupsi yang paling tinggi rubah kebijakan. Wah, ini ada magic yang harus dibuka nih. Hal ini. Tapi jangan sekarang, ini masih hangat. Kalau masih hangat nanti tujuan dia yang mulia tidak tercapai, tujuan yang ini yang mulia tidak tercapai. Ada dua yang mulia berarti ya? Karena kita nggak kan CCM, semua orang punya cita-cita mulia kan. Semua orang punya CCM-nya masing-masing gitu ya, punya kebenarannya masing-masing. Itunya jangan dirusak dulu, karena kita nanti menjadi orang yang ya persona non grata dari semuanya. Sementara kan kita mau ambil pelajaran, kita bukan mau jadi terkenal. Kita nih nggak nyari nama kok gitu ya. Jadi kita nih nggak nyari jeneng bahasa Jawanya, kita nih nyari jenang gitu ya, nyari duit, bukan jeneng gitu. Nah ini, jadi suatu hari kita akan buka dari sisi kebenaran dari dua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Jadi orang bisa ngeliat, oh ini landasannya ini, oh Cinanya begini, Amerikanya begini, Tiongkoknya begini, oh tujuannya ini. Indonesia, oh ininya begini, nah gitu, sabar, gitu ya. Oh salah toh ternyata, gitu kan. Aduh. Sabar. Jadi saya beberapa kali kalau teman-teman mulai hafal dengan gayanya kita nunggu cool baru kita naruh, gitu. Cool, kayak sekarang ini orang lagi rame HRS, lagi rame tembak-tembakan, dia masih bilang Biden bisa kalah, Trump bisa menang. Lu gila kali ya. Tembak-tembakan juga itu tiba-tiba aja gitu di tol. CCTV di kilometer ini pada mati gitu kan, orang juga kok tiba-tiba langsung rusak ya di wilayah itu gitu. ya orang juga kan langsung banyak analisa sendiri juga gitu loh Mas Owi. Kita nggak ikut dulu, mohon maaf. Kita saking taunya menjadi tidak tepat karena momentum. Jadi bagi saya momentum apa sih bahayanya kalau ngomong? Kan ujung-ujungnya kita ini ingin bernegara ini dalam arah yang menjadi negara berdaulat, powerful, menjadi global player, menjadi pemainnya bukan jago kandang, bukan tarkam, bukan antar kampung, bener nggak? Nah, ini tuh harus sampai jadi dulu baru hikmahnya kita beri. Ini masih di sini, masih belum di atas. Tuh. Nanti eskalasinya masih naik nih. Biarin aja. Nyawa 6 lewat juga biarin aja. Itu nyawa kan udah terjadi, nggak akan terjadi lagi. Tapi eskalasinya naik. Nah, eskalasi naik ini begitu mateng. Nah, ini yang benar nih, gitu. Baru kita ngomong. Masih begini.
too early. Jadi kayak gini deh, sewaktu Biden menang jadi oleh quick count, dinyatakan selamat, padahal KPU Amerika belum memutuskan. Iya. Kenapa sih mesti buru-buru? Kayak di sini kan? Kayak Di sini begitu. di sini juga kan. Kita Kayak gitu. cuma bilang alhamdulillah Anda menang. Udah sebatas itu. Tapi kita belum menyelamatkan Anda. Selamat ya, selamat berjuang, semoga amanah. Nanti pada saat KPU menyatakan dok, bener nggak? Iya. Jadi hal itu membuat kita ngerti apa namanya, bahwa ini udah puncaknya, nggak bisa digugat lagi gitu ya. Nggak usah buru-buru, sabar. Ini pun masih sama nih. Apa namanya Pak HRS dengan kasus ini masih akan naik, belum sampai doknya gitu. Nah di situ baru kita buka gitu. Jadi kita selalu membuka sesuatu yang sudah matang. Oke. Waktu itu ada Tiananmen, peristiwa Tiananmen. Oke. Pejabat Cina ini ada dalam dilema, mau ikut demokrasi Amerika, demokrasi ala Amerika ala Barat, atau China akan mempunyai platform sendiri. 12 jenderal menghadap Politburo, kalau ikut Amerika terbasah leher kami. Boleh baca, itu judulnya adalah bukunya The Secret Meeting That Changed China. Itu judul bukunya. The New Tiananmen Papers. Ini akhirnya China waktu dulu, Michael Hudson, guru besar ekonomi, ngajar di Peking University. Xi Jinping adalah salah satu murid dia. Jadi mereka bilang konsepnya Hudsonian akan dipakai. Nah sejak saat itu China memutuskan, Tiongkok ya, saya selalu menyebut Tiongkok sebagai negara karena China adalah ras. Saya nggak anti China. Saya anti komunis Tiongkok. Nah ini harus clear nih. Oh oke. Bukan rasnya, bukan orangnya. Tapi ya arah itunya ya. Iya. Jadi kalau Taiwan dia bukan komunis gitu ya. Ini sekali lagi ini cuman terminologi yang supaya paham. Kalau nyebut Tiongkok sih gitu, karena negara yang komunis gitu ya. Nah kebijakan dia kalau komunis itu di dalam negaranya saya nggak ada masalah. Tapi sewaktu dia ofensif, walaupun pakai ekonomi, kita mempertanyakan, bukan anti loh. Kita mempertanyakan ini hanya saya harus banyak yang harus saya luruskan karena orang-orang banyak bilang lu anti Cina ya gitu. Enggak, partner bisnis gue Cina semua. Komisaris gue berapa yang Cina gitu ya. Dan saya pun berdagang sama orang Cina yang di Cina, yang di Tiongkok. Tapi swasta. Saya ini anti BUMN yang di bawah kementerian. Kenapa sih? Indonesia juga anti. Jadi BUMN gini, Indonesia juga anti. Temasek, Kasana itu BUMN, tapi tidak di bawah kementerian. Tidak ada yang bukain selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, tidak dalam struktur departemen. Karena kalau dia di dalam departemen, jadi secara undang-undang ya, presiden dibantu oleh menteri, itu dalam undang-undang. Menteri ini kementerian itu adalah regulator. Sementara di bawahnya dia namanya operator. Operation. Jadi contoh, BUMN itu badan usaha milik negara. Kalau di bawah kementerian, dia regulator, dia operator, mati swasta. Jadi kalau saya nih dapat mandat, saya bubarin itu departemen BUMN. Kementeriannya, bukan BUMN-nya. BUMN-nya di bawah menteri terkait. Itu sebabnya Mardigu tidak pernah dapat mandat buat itu. Karena itu nggak pernah dapat mandat. Gitu. Iya, itu sebabnya. Karena teman-teman nanti nggak yang itu tim sesnya nggak bisa dapat jabatan komisaris. Nggak dapat. Siapa yang membantu bosman gitu kan? Aduh, ya ampun. Ya udah pokoknya sekarang bosman Sontoloyo ini banyak ya udah ngecap aja gitu. Ngecap aja gitu. Toh nggak dianggap kan? Gitu. Jadi kita bunyi aja bahwa loh, kalau Anda, saya setuju BUMN di bawah kementerian. Ya monggo ya, argumenmu aja. Kita nggak setuju karena begini, karena akhirnya menjadi lahannya tim ses untuk duduk. Sementara kalau bosman dapat mandat, tim ses nggak dapat apa-apa. Ngapain gue bantu dia, bener nggak? Iya itu. Jadi saya pikir oke, kita paham, bener nggak? Gitu. Nah, ya gitu. Aku tuh kan kenal Mas Bobi dulu pengawal terorisme, ceritanya gitu ya, ceritanya. Terus udah gitu kemarin-kemarin kan
banyak tuh di YouTube, ya sebut saja gitu, yang terkenal tuh semuanya ada Mardigu. Tunggu, ini perasaan narsum gue nih. Tunggu ya. Ini gue harus dapat nih narsum gue nih. Tapi kamu tuh ada di mana? Itu sampai kayak digilir gitu kan di beberapa YouTuber terkenal gitu, Mas Oli, ya kan. Dan kebanyakan yang mereka pengen ungkap itu lebih ke apa, konspirasi kayak gitu-gitu kan. Benar nggak? Jadi awalnya mungkin saya punya diary di sosial media yang selalu nama saya samar atau tempat saya samar, pokoknya saya tulis sebagai ungkapan, karena saya dari dulu nulis diary. Namanya apa dulu? Enggak, diary pribadi, benar-benar diary pribadi. Terus begitu ada Facebook di 2010-11, saya pindahkan diary tersebut ke sosial media, tapi saya samarkan, jadi tidak, bahasa Jawanya tidak cetok gitu ya, tidak benar-benar nulis as it is saya tulis. Hanya mengekspresikan hari ini mau apa, hari ini ngapain dan lain sebagainya. Ternyata cukup banyak peminatnya gitu ya, sampai sosmednya dulu udah IG atau sosmednya belum, masih Facebook? Masih Facebook. Terus ternyata cukup banyak dan cukup banyak, tapi tahun bergeser 2013-2014 ternyata anak-anak muda yang generasi milenial lebih suka gambar gitu kan. Terus waktu itu tulisan? Waktu itu masih tulisan. Terus beberapa tim kita bilang, gimana Pak kalau ini dalam bentuk gambar, dalam bentuk itu. Saya bilang, wah ya bolehlah digarap gitu. Nah terus suatu hari saya ada teman punya radio gitu ya, terus dia bilang, Mas bisa siaran nggak? Saya bilang, waduh, kalau siaran dengan apa namanya temanya apa gitu kan, saya harus tahu dari awal. Dia bilang, enggak, ini kayak acaranya Mbak Indi lah, apa aja gitu. Nah saya lebih luas gitu ya, karena akhirnya kita rekaman taping, kemudian dia ngirim 3 menitan gitu, 3 menitan video wawancara itu. Terus dia bilang, saya mau naikin ini. Terus saya, oh lucu nih, terus saya kasih anak-anak, sama anak-anak dikasih footage, dikasih gambar, dikasih gerak, dikasih itu, jadi bukan kata-kata aja tapi ada gambarnya gitu. Terus saya sebar lewat WA tanpa niat apapun. Terus ternyata nyebar cukup kenceng gitu ya, karena saya dapat feedback dari beberapa, maksud lo apa nih gitu. Saya waktu itu soalnya videonya tentang mengkritisi Undang-Undang 45 yang diubah menjadi Undang-Undang 2002. Saya menganggap Undang-Undang 2002 itu, ini versi saya ya, versi saya dalam bernegara. Undang-Undang 2002 itu banyak berubah pasal 45, salah satunya adalah popular vote gitu. Nah, sementara negara demokrasi terbesar di dunia aja pakai electoral vote gitu ya, Amerika yang tua itu nggak pakai popular vote. Karena popular vote yang dijual kan kepopuleran, bukan kredibilitas. Ini versi saya ya, maaf nih kalau yang tersinggung. Itu tahun berapa berarti ya? 2002. 2000 sorry, yang radio itu. 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, di 2 tahun yang lalu. Nah, terus setelah saya sebar video itu, saya mempertanyakan ada baiknya kita merevisi undang-undang. Karena saya ada satu hal yang saya agak sedikit makdek gitu bahasa Jawanya, begitu menghilangkan fraksi TNI Polri dari DPR. Sementara menurut saya seorang TNI dan Polri itu mereka sudah tidak punya voting right, tidak pernah memilih, tapi tidak ada wakilnya. Mereka 1 juta orang, 2 juta orang, dan ini adalah well trained manusia yang terdidik, terorganisir, ngerti bela negara dan lain sebagainya. Begitu mereka tidak punya wakilnya, saya pikir ini negara kita diasasin ini, gitu ya. Nah, saya bunyikan itu bahwa kita harus revisi ulang. Saya maunya termasuk nambah satu lagi, ASN kalau perlu kan dia tidak usah milih, kalau nggak nanti dipaksa sama atasannya, bupatinya, wali kotanya lah, gubernurnya lah, memaksa. Nah, ASN kalau perlu tidak memilih, tetapi punya wakilnya di DPR. Dan itu barang nyampe ke pemerintah atau nyampe? Karena teman-teman pejabat yang nanya, maksud lo apa nih gitu dan lain sebagainya gitu ya. Saya bilang, segitu kenceng. Sampai sahabat saya Mas Roy Martin itu bilang, Mas ini suaramu, suara kamu. Saya bilang, iya, kamu harusnya taruh mukamu. Kenapa? Karena lo nggak bertanggung jawab nih. Kalau suara doang. Suara plus nama? Enggak, waktu itu belum, masih suara doang gitu ya. Terus dia bilang lebih baik ada mukamu, jadi kamu bertanggung jawab, jangan kayak gini. Saya pikir benar juga, tapi saya kalau taruh nama saya dibilang jualan.
Bener nggak? Lah saya kan nggak niat jualan, gue orang mau pensiun kok, saya bilang gitu. Terus gini aja, taruh namamu aja, jadi bertanggung jawab gitu. Nah terus video berikutnya kita taruh nama tapi kita nggak taruh foto karena kita nggak ada niatan untuk jualan gitu ya. Kita cuman akhirnya video 2-3 kita taruh di YouTube, ternyata responnya cukup bagus. YouTube pertama YouTube. Mas Wowi tahun berapa ya berarti? 24 Juni 2019. Baru dong. Baru. Itu YouTube pertama. YouTube Tapi pertama. sekarang followernya udah edan-edanan gitu ya? Ya itu yang nggak ngerti karena kita nganggap satu tema kita berat kan. Kita rencananya mau buat 1000 video cara cerdas bernegara. 1000, sekarang baru 450. Ya berarti kan, dan itu setiap hari gitu ya kita berikan teman-teman milenial. Saya merasa sejak reformasi 98 itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kemudian P4, bernegara kita tuh sangat kecil sekali porsinya, bahkan nggak ngerti sejarah, banyak nggak ngerti. Orang isinya hafalan semua dan porsinya mengecil. Jadi saya pikir terus juga pejabat sekarang banyak nggak ikut Lemhanas. Dulu di zamannya zaman Pak Harto apalagi ya, kita bukan membanggakan atau menjelekkan, tapi sisi positif kita lihat di zaman Pak Harto itu semua calon menteri di Lemhanaskan. Jadi Lemhanas dulu. Jadi kalau udah dipanggil Lemhanas, ini calon menteri nih. Padahal dari 100 orang yang dipanggil cuma 1 yang jadi gitu ya. Kalau sekarang ini dia jadi dulu. Sementara bela negaranya tidak ngerti. Jadi menurut saya karakter dia sebagai negarawan atau statement belum jadi. Nah boleh dong kita bersuara bahwa ada baiknya mereka sebelumnya dilemhanaskan dulu. Jadi kalau ada misalnya Pak Presiden sekarang mau reshuffle nih, mungkin saya kasih judul Pak Jokowi Get Talent gitu ya. Tapi menteri. Tapi ada 2 tuh yang menteri harus diisi kan? Kalau perlu semuanya di reshuffle lagi. Serius? Nggak ada satupun? Kalau perlu ada satu menteri yang dipakai di semua posisi juga kan? Oh gitu ya. Itu berarti sangat penting kan posisinya? Kenapa dia bisa begitu saya juga nggak tahu ya. Kita nggak usah membahas itu. Iya, nah jadi harusnya di reshuffle itu, walaupun nanti dibalikin lagi di posisinya, tapi sebelum itu ada baiknya dia diikutkan di Lemhanas misalnya, atau lembaga sejenisnya juga nggak tahu ada. Dia harus intens sekali gitu ya, memahami tentang bela negara dan untuk menjadi statement lah atau menjadi negarawan, sehingga waktu dia duduk kebijakan dia pro rakyat, ngerti apa itu pro rakyat, pro oligarki, pro sendiri. Tapi bicara soal bela negara tuh Mas, kalau ada gangguan dari misalnya Malaysia klaim lagu apa gitu, tuh orang-orang Indonesia tuh pada berkobar itu. Itu kita harus memahami bernegara tuh ada 7 pilar. Mungkin sekarang 9 pilar. 7 pilar kan IPO, Lexos, Bud, Hankam. Ya kan? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, saat ini di Indonesia sejak 2002 karena kita pakai popular vote, maka isi media 80% masalah politik. TV kita ini coba aja isinya yang paling banyak apa gitu ya. Jadi bahkan ngomong di warung aja politik gitu. Iya. Nah, sementara di negara lain ya porsinya cuma 1/7 paling banyak gitu ya. Nah, bisa kita lihat sosial medianya di Jepang, sosial medianya di Korea, sosial medianya di Singapura, sosial medianya di Amerika. Jatah politik kecil sekali. Jadi nggak kayak kita tergila-gila sama politik gitu. Tergila-gila ya. Iya, sehingga ekonomi kita tidak grow seperti seharusnya. Sosial budaya kita tidak memahami bahwa TikTok itu bisa merupakan tool sebagai intelijen untuk mempengaruhi dan lain sebagainya. Betul. Nggak tahu, asik kok gue main TikTok gitu ya. Nah, ketidakfahaman ini sudah semakin panjang dan mungkin saya sebagai orang nasionalis patriotis ya ngambil genre sendiri deh gitu ya. Itu agak melihat itu sebagai national threat. Nah, saya mempertanyakan kepada negara kita saat ini, who define atau siapa sih yang menentukan national threat di negara kita? Kayaknya ancaman? Nggak ada. Nggak ada? Di kita nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Di Amerika ada NSA, National Security Agency, ada eksekutornya CIA dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada Defense Intelligence Agency. Di Indonesia satu-satunya negara dari 160 negara yang nggak punya badan intelijen pertahanan gitu ya. Jadi kalau BIN itu usernya presiden, BAIS itu usernya panglima, Menteri Pertahanan harusnya ada dia ya. Tidak harus rumit.
tidak harus rumit dan tidak harus banyak. Karena ini bidangnya beda-beda gitu. Bidangnya pertahanan beda sama keamanan gitu ya. Keamanan ranah polisi, pertahanan ranah militer. Militer tugasnya satu, eradicate threat, meniadakan ancaman. Polisi tugasnya adalah mempidanakan ancaman. Dua hal yang berbeda. Ini meniadakan ancaman. Kalau belum ada ancaman udah hilang dulu gitu kan. Iya. Itu memang fungsinya. Nah ini begitu ada ancaman atau threat tadi, udah jebol duluan, udah maling, udah korupsi, dia baru mempidanakan. Ini pra, ini after, gitu kan? Yang begini-begini ini nomenklatur negara toto dahar kalau orang Jawa bilang tuh. Saya banyak terminologi Jawa karena latar belakangnya Jawa Timuran gitu. Makan aja ada totonya gitu ya, piring di sini, sendok di sini, garpu di sini gitu ya. Nah, nomenklatur bernegara ini banyak yang harus dibetulin. Misalnya Departemen Sosial itu jangan di bawah negara atau pusat, tapi Departemen Sosial yang lebih tahu adalah pemerintah daerah. Jadi bubarin aja tuh departemen itu. Gus Dur udah coba bubarin dan ngerti kan, Gus Dur bubarin, sekarang setiap menterinya korupsi. Gitu kan, dari dulu dibubarin gitu kan, gitu. Bernegara itu Anda akan punyai power, Anda akan punyai kedaulatan, dan saat ini Indonesia sebenarnya negara yang harusnya menjadi global player, bukan follower. Dan untuk menjadikan negara global player, Anda harus berdaulat. Anda tidak boleh bergantung pada asing atau bergantung pada bahkan teknologi asing, pengetahuan asing dan lain sebagainya. Anda harus bergantung pada kekuatan sumber daya manusia Indonesia, sumber daya alam Indonesia, dan ini adalah power. Kita punya geopolitik yang besar. Geopolitik adalah kekuatan geografi untuk keunggulan politik, dan geoekonomi adalah kekuatan geografi kita untuk keunggulan ekonomi. Jadi kita mau mengingatkan dengan cara cerdas bernegara. Saya harap ke depan 2024 sampai seterusnya Indonesia bukan lagi negara yang follower atau me too, tapi menjadi negara berdaulat yang punya arah yang jelas. Saya harap teman-teman muda rajin baca buku, berdiskusi yang sehat, tidak mengkritik tanpa ada solusi, dan terus semangat walaupun Anda merasa ekonomi sekarang berat karena masalah COVID, tapi ini semua adalah great reset yang membuat Indonesia menjadi negara terbaik. Terima kasih. Serius banget ya? Iya dong. Serius banget ya? Pesan-pesan dari Bosman Sontoloyo. Itu. Thank you Mas Uwi. Sayang, thank you. Udah off nih ya? Nanti aku offin. Mau di offin apa enggak? Off aja. Jadi tadi udah dijemput dari Jumatan kita terus bareng-bareng. Iya, jalan-jalan, ya udah. Dari 2009 it's been very 11 tahun ya. 11 tahun dan saya terus ingat pelajarannya Mbak Ini. Live pertama dia bilang, Mas jangan terangin terlalu detail Mas, orang nggak peduli Mas, yang penting lu buat rasa, orang tuh semangat Mas, rasa yang dijual rasa. Saya ingat banget tuh. Jadi rasa tuh gimana? Jadi kalau Dul Martin bisa nembak segala macam, jangan. Dul Martin yang begini orang lebih suka. Oh no, tuh saya itu dalam hati. Oh jadi bukan informasi yang seperti lahir tanggal berapa, anaknya berapa. Wah, enggak. Orang bisa baca lah. Orang bisa baca kalau gitu. Oke. Dan itu benar-benar menjadi sebuah pattern sampai saya sekarang pun nulis buat video. Nggak pernah cerita detail, cerita yang penting orang exciting aja. Exciting. Iya, betul. Jadi thank you, udah memberikan kontribusi yang luar biasa. Enggak lah. Let's tell the truth. Sama-sama, thank you. Cepet semua.